Lu ya, baik, berapa? kita akan 18 lanjutkan ya? kembali di segmen terakhir ini. Bang Nur Huda, kalau misalkan berbicara mengenai juga peran ormas Islam, ini bagaimana? Apakah memang diperlukan juga pendekatan-pendekatan dari ormas-ormas Islam ini untuk menangkal radikal ISIS ini sendiri? Ya, saya kira sangat perlu. Tapi yang paling menarik seperti sampaikan tadi ada satu dengan Bang TP tadi. Perlu kita itu kajian secara komprehensif, ilmiah. Jangan sampai kemudian kalau seperti saya yang di akademisi, ketika melakukan kajian kritis dianggap kemudian tidak pro negara atau tidak pro merah putih. Contoh misalnya, selalu kampanye yang saya sampaikan itu, paling tidak ada tersangka teroris itu 98 ditembak mati. Kedahakan publik tentang bahwa dia teroris atau enggak tidak terjawab. Sehingga itu mensiderai rasa keadilan. Itulah yang itulah yang kemudian disulut terus-terusan untuk rekrutmen terus-terusan. Nah, coba lihat kalau ada acara pemakaman nih, beliau ini kan dari wilayah Banten itu, yang ketembak mati kemudian dimakamkan itu selamat datang Mujahid. Balas. Nah, ini yang datang itu berapa? Nah, beneran. Jadi ketika kita 98 ini mereka kan bapak, anak, punya itu ketika kaji apa dampaknya dan apa sih langkah politik itu yang harus dilakukan supaya paling tidak kita mengurangi misiu-misiu untuk lagi. Terus kedua, yang perlu kita juga perhatikan tadi adalah bagaimana peran agama, tokoh agama. Sayangnya sekarang itu kan namanya tokoh agama itu dia sedikit berjarak, dia keren di TV, pakai baju bagus. Kalau pengajian mungkin kita bahkan bayar kan, mereka mahal gitu. Dan kalau mereka yang ulamanya, majelis ulamanya udah sepuh gitu, sehingga kajiannya nggak happening. Nah, teman-teman di ISIS itu kalau kita lihat websitenya keren. Saya tuh punya website yayasan. Website saya itu nggak keren. Websitenya BNPT lebih nggak keren lagi, websitenya Menlu juga nggak keren lagi. Website mereka tuh keren, jadi mereka itu anak-anak kreatif. Cara mengemasnya begini, dan akibatnya mereka itu pun menarik ya. Bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya oke, dan yang paling penting sosial medianya jago. Jadi mereka ini kita menghadapi sebuah perlawanan yang sudah beyond state capability. Betul. Nah, ini yang kemudian negara new world. masih kuno. Nah, negara tererosi pendekatannya. Makanya pendekatannya kan ya kalau ya nggak salah, pendekatannya masih jadul banget. Si kelompok ini begini. Lalu bilang kelompok ini kita tweet aja. Tit, selesai. Tweet itu kan sudah. Facebook itu kan tanpa batas. Pendekatan intelijen kita itu masih pendekatan ekstrim kiri, ekstrim kanan. Itu tahun-tahun 80, 70 sudah lama sekali itu. Tapi tadi yang menarik itu langkah politik, Bang Bodi, langkah politik seperti apa sebenarnya yang tepat untuk menangkal radikal ini? Ya, itu tadi. Pertama dalam memilih pendekatannya. Saya dalam kasus seperti ini, pendekatan kekuasaan harus ditinggalkan. Makanya saya bilang jangan pakai metode surveillance. Nanti harus ada pengamanan, ada senjata di situ, ada personil. Enggak. Ini pendekatan persuasif kultural. Maka harus melebur, masuk lalu mengubah mindset, mendekati secara kemanusiaan. Ini penting secara sosial. Karena dengan begitu dia mati dari dalam. Ideologi itu akan mati dari dalam, bukan dari luar. Kalau dimatikan dari luar, dia makin kuat, makin besar. Ideologi ini makin radikal, makin kuat dia. Nah, maka memang negara harus mampu menggerakkan kelompok intelijennya dan menggunakan pendekatan kultural untuk mengatasi ini perang peradaban. Bukan perang fisik, ini perang peradaban. Betul kata Bang Benny tadi di internal. Taruhlah kita sepakat tadi kan selalu di media, oh ini kelompok teroris akan satu klaster. Kalau kita melihat hari ini yang menentang ISIS paling besar itu adalah jaringan teroris yang selalu disebut negara, yaitu siapa? JI. Jamaah Islamiyah itu menentang bahwa perpecahan itu justru terjadi antara Al-Qaeda dan ISIS. Betul. Jadi justru pertentangan ini sebetulnya kelompok gerakan ini melemah itu karena dua hal. Satu karena efektivitas aparat menangkap itu memang efektif ya kekerasan. Tapi hal yang kedua yang kita sering lupakan itu adalah fault line atau perpecahan di antara mereka sendiri, yaitu karena strategi, karena teknik, karena kemudian cara menyampaikan pesannya. Jadi kalau kita sekarang itu tahanan teroris di Indonesia ini terjadi perpecahan. Yang satu ISISer, para pendukung ISIS, yang kedua namanya hasaders, orang yang hasad. Mereka menyebutnya begitu memang. Pendengki, para pendengki khilafah gitu. Bang Tewes sendiri bagaimana, Bang? Saya kira saya sepakat ini perang pendekatan ideologi, kultural ini yang harus jadi kalau bicara soal lagi. Perang ideologi maka lawannya harus ideologi lagi. Dan ideologi, berbicara ideologi tidak bisa diselesaikan dengan senjata,
lalu diselesaikan melalui BNPT semata atau aparat intelijen semata. Stakeholder bangsa ini harus dilibatkan dari A sampai Z, ya. Misalnya saja pertanyaan Anda tadi soal para misalnya komunitas Islam, ormas Islam. Justru pertanyaan itu menjadi menarik. Kita kan sudah sepakat ini bukan masalah Islam, ya. Loh, kenapa kok yang dibicarakan lagi adalah ormas Islam? Justru mereka ada di luar ormas Islam yang tidak atau belum kita dalam satu lingkungan. Jadi tesis-tesis yang keliru itu harus kita luruskan sejak awal. Betul, tapi itu betul. Makanya saya bilang tadi kan, hati-hati di dalam mewacanakan gejolak-gejolak seperti ini. Karena selama ini kita sudah dirugikan. Kita sebagai bangsa, ya kebetulan ini mayoritas Islam. Begitu Islamnya dirusakin, rusak juga bangsa ini. Maka menurut saya harus ada skenario penyelamatan. Saya setiap kali di luar negeri, Bang TB, itu selalu mendapat respons negatif tentang Indonesia. Ya, selain karena korupsi ya, juga dianggapnya Islamnya radikal. Padahal kan nggak benar, ini cuma seberapa orang. Tapi masa sih kita nggak bisa mengubah persepsi? Tapi dari yang beberapa orang ini jadi menimbulkan kesan yang begitu harus besar. Ada skenario sistemik dari negara untuk memulihkan citra seperti ini. Perlu ada kajian-kajian bagaimana peran pesantren di dalam munculnya kebangkitan intelektual nasionalisme di Indonesia. Peran Islam dalam itu yang harusnya ditonjolkan sehingga nanti bangsa ini juga punya harga diri. Orang melihat, jadi bukan Islam lalu teroris, lalu kita Indonesia teroris, koruptor. Dan sebenarnya kalau ISIS itu sebenarnya permasalahan mendasar itu justru tidak terjadi di dunia Islam, tapi dunia non-Islam. Jumlah statistik orang yang bergabung di ISIS itu nomor 1 orang Eropa, Jerman, Prancis, Inggris. Artinya mereka itu orang-orang bule. Bahkan orang Australia. Orang Australia itu jumlah orang Australia yang pergi ke gabung dengan ISIS jauh lebih banyak dari orang Indonesia. Jadi karena permasalahannya ini permasalahan Islam, hang on a minute. Uang yang ditransfer, uang ditransfer juga lewat Australia kan. Who speaks for Islam? Sebenarnya siapa yang bicara untuk Islam? Baik. Artinya memang pendekatan kekerasan tidak lagi itu sudah basi dan juga stakeholder seluruh bangsa ini harus bersatu untuk memerangi ini dengan melakukan pendekatan kultural atau pendekatan melalui budaya untuk memberantas ideologi mereka yang itu yang paling penting. Baik, terima kasih. Perbincangan ini sebenarnya menarik sekali. Kalau kita teruskan kembali masih banyak yang bisa kita gali. Sayangnya ini terbatas dengan durasi. Dan inilah akhir dari perbincangan kami yang pertama, pemirsa.